Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umniatul Azizah dari Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Baiklah Ibu, saya sekarang akan melakukan penyuluhan tentang penyakit gagal jantung kongestif. Untuk itu saya minta ketersediaan waktu Ibu beberapa menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Langsung saja masuk kepada materi penyuluhan pada hari ini. Sekarang kita akan membahas gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif adalah ketidakmampuan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan, dikarenakan adanya kelainan fungsi jantung yang berakibat jantung gagal memompa darah. Selanjutnya, tipe dari gagal jantung kongestif. Tipe dari gagal jantung kongestif ini terbagi dalam 4 kelainan fungsional. Yang pertama, timbul sesak pada aktivitas fisik berat. Yang kedua, timbul sesak pada aktivitas fisik sedang. Yang ketiga, timbul sesak pada aktivitas fisik ringan. Yang keempat, timbul sesak pada aktivitas fisik sangat ringan atau dalam keadaan istirahat. Selanjutnya, tanda dan gejala dari gagal jantung. Yang pertama itu ada gagal jantung kiri atau ventrikel kiri. Gagal jantung ini terjadi karena adanya gangguan pemompaan darah oleh ventrikel kiri, sehingga curah jantung kiri menurun. Gejala dari gagal jantung kiri adalah yang pertama, perasaan badan lemah, cepat lelah, berdebar-debar, sesak nafas, batuk anoreksia, keringat dingin, dipsenia, bunyi jantung 3. Dan selanjutnya ada gagal jantung kanan. Gagal jantung kanan terjadi karena gangguan atau hambatan pada daya pompa ventrikel kanan, sehingga isi sekuncup ventrikel kanan menurun tanpa didahului oleh adanya gagal jantung kiri. Gejala dari gagal jantung kanan ini adalah yang pertama, edemitumit dan tungkai bawah. Yang kedua, hati membesar lunak dan nyeri tekan. Yang ketiga, bendungan pada vena perifer. Yang keempat, gangguan gastrointestinal dan asites. Selanjutnya, berat badan bertambah. Selanjutnya, penambahan cairan tubuh, kaki bengkak, perut membuncit, perasaan tidak enak pada epigastrium, dan terakhir edema kaki. Dan selanjutnya, penyebab gagal jantung kongestif. Penyebab dari gagal jantung kongestif ini dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, kegagalan miokardial. Yang kedua, beban tekan berlebihan atau pembebanan pada sistolik. Yang ketiga, beban volume berlebihan atau pembebanan pada diastolik. Yang keempat, peningkatan kebutuhan metabolik. Dan yang kelima, gangguan pengisian. Dan selanjutnya, pemeriksaan diagnostik. Dari pemeriksaan diagnostik ini, yang pertama itu ada foto toraks, dapat mengungkapkan adanya pembesaran jantung. Yang kedua, pemeriksaan EKG dapat mengungkapkan adanya tasikardi. Yang ketiga, pemeriksaan lab meliputi elektrolit serum yang mengungkapkan kadar natrium yang rendah sehingga hasil hemodiluksi darah dari adanya berlebihan retensi air, kalium, natrium, klorida, ureum, dan gula darah. Dan yang terakhir, penata laksanaan. Dari terapi non-farmakologis itu dapat dilakukan, yang pertama, istirahat untuk mengurangi beban kerja jantung. Yang kedua, oksigenasi. Dan yang ketiga, dukungan diet. Selanjutnya, terapi farmakologis. Itu yang pertama, glikosida jantung. Yang kedua, digitalis. Yang ketiga, terapi diuretik. Dan yang keempat, terapi
vasodilator. Baiklah, itulah materi dari penyuluhan pada hari ini. Apakah Ibu bisa memahami materi yang saya sampaikan? Bisa. Kalau begitu, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Tidak. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya tutup penyuluhan pada hari ini dengan membacakan Alhamdulillah. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.